Shalom saudara terkasih dalam kasih Kristus. Mari sebelum kita merenungkan akan refleksi Gema pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam sorga, kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur jika Allah sekali lagi mau berbicara pada setiap kami. Tuntun kami Tuhan, agar kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terpuji namamu demi Kristus Tuhan yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, refleksi Gema pada hari ini masuk dalam Mazmur nomor yang ke-9 dengan satu judul Pujilah Tuhan karena keadilannya. Saudara, saya akan membacakan ayat yang kedua sampai ayat kelima, kemudian saya lanjutkan ayat ke-8 hingga ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi namamu, ya Maha Tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapanmu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku, sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Ayat ke-8. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat pelindungan bagi orang yang terinjak, tempat pelindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Saudara, pergumulan dan penderitaan yang terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya itu adalah sebuah keniscayaan. Itu artinya, saudara, maka tidak mungkin terhindarkan. Masalahnya, ada begitu banyak orang Kristen kemudian melihat bahwa penderitaan yang dialami itu adalah terjadi karena sebuah ketidakadilan. Itulah sebabnya ujung-ujungnya, saudara, mereka biasanya mulai mempertanyakan tentang keadilan Tuhan atas apa yang menimpa kehidupan mereka. Tetapi saudara, ketika kita melihat Mazmur nomor 9 ini, maka kita bisa melihat ada satu sikap dari seorang Daud. Ketimbang Daud mempernyalakan Tuhan dan kemudian mempertanyakan akan keadilan Tuhan, justru di sini kita bisa melihat bagaimana Daud malah bersyukur dan menjadikan Tuhan sebagai tempat pelindungan bagi mereka yang terinjak dan tempat pelindungan pada waktu kesesakan, saudara. Bahkan saudara, kalau kita bisa melihat di sana, ketika Daud diperhadapkan pada musuh-musuh yang kemudian mengancam dia, tapi kita bisa melihat Daud memulai mazmurnya dengan perkataan syukur kepada Tuhan. Saudara, kalau kita bisa memperhatikan ayat yang kedua hingga ayat yang ketiga dalam bagian mazmur ini, saudara, maka kita dapati ada kata bersyukur, ada kata bersukacita, bersukaria, bermazmur. Saudara, itu adalah ungkapan-ungkapan yang sama sebenarnya itu ya, tentang bagaimana seorang Daud itu bereaksi atas segala hal yang terjadi dalam hidupnya. Ketika dia menghadapi ada musuh-musuh sekitarnya, ada ketidakadilan yang diperhadapkan dalam kehidupannya. Saudara, dia menyadari semuanya itu dia percaya bahwa Allah adalah Allah yang setia. Allah yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Dan Allah yang tidak meninggalkan hidupnya, saudara. Itulah mengapa seorang Daud kemudian di ayat yang kelima, dia menyebut Allah itu sebagai pembela dan hakim, saudara. Dia adalah Allah yang membela. Dia adalah Allah juga yang menghakimi dengan keadilan, saudara. Sehingga seorang Raja Daud sendiri, dia merasa tidak perlu lagi mempertanyakan tentang masalah keadilan Allah itu atas segala hal yang menimpanya. Sebab dia menyadari bahwa Allah itu sendiri adalah sang penegak kebenaran dan keadilan bagi umatnya. Itu kemudian dipertegas oleh seorang Daud dalam Mazmur ini. Ketika kita melihat ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9, ketika dikatakan, tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman, dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Satu keyakinan seorang Raja Daud, bagaimana dia menyadari bahwa di tengah-tengah hal yang terjadi dalam kehidupannya, di tengah-tengah begitu banyak musuh-musuh yang menghadangnya,
Tapi dia tahu dia memiliki Allah yang adil dan benar itu, saudara. Itulah mengapa di ayat yang ke-11 pada akhirnya seorang Daud dapat berkata bahwa orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Saudara, kita bisa melihat bagaimana Daud percaya kepada Allah. Dia percaya kepada semua tindakan Allah. Dan dia percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Allah, dia pasti adil dalam segala keputusan dan tindakan-tindakannya, saudara. Hari ini, saudara, kalau kita bisa merefleksikan kehidupan kita atau kita bisa melihat dalam kehidupan orang-orang sekitar kita, saudara. Maka ada orang-orang yang kemudian dalam hidupnya mereka mungkin bisa berkata dia mengaku mereka mengenal Tuhan gitu ya. Tetapi dia tidak mau percaya atau tidak mau bersandar kepada Tuhan. Tetapi menjadi pertanyaan, sungguhkah pengenalan itu adalah pengenalan yang benar? Ketika dia mengenal Tuhan, seharusnya dia adalah orang-orang yang juga mau percaya kepadanya, saudara. Tetapi juga saudara, dalam hidup ini juga ada orang-orang juga, saudara. Dia mungkin adalah orang-orang yang percaya pada Tuhan. Tetapi dalam hidupnya dia tidak mau mengenal Tuhan, tidak tahu mengenal siapa Allah yang dia percaya itu. Nah, orang-orang yang demikian ini adalah orang-orang yang pada akhirnya dia bisa menuduh Allah ketika hal buruk itu terjadi dalam hidupnya. Dia sekedar percaya pada Allah, tapi dia tidak mengenal siapa Allah yang dia percaya itu, saudara. Nah, di sisi lain, saudara, bisa jadi ada orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Ada orang-orang yang dalam hidupnya dia percaya kepada Tuhan. Tetapi kemudian dalam seluruh kehidupannya dia tidak benar-benar mencari atau mendekat kepada Tuhan. Orang-orang seperti ini adalah mereka yang memiliki iman yang pasif sebenarnya, saudara. Dan mereka merasa tidak membutuhkan Tuhan berintervensi dalam setiap bagian dalam hidupnya. Dan tentu saja, saudara, kita diingatkan pada hari ini. Kita perlu mengenal Dia, kita perlu percaya atau kita bersandar penuh kepadanya. Dan bukan hanya itu saja Tuhan. Kita juga senantiasa harus apa? Mendekat kepadanya. Karena Dialah tempat perlindungan kita. Jadi pertanyaan bagi setiap kita tentu saja pada hari ini adalah, apakah kita sungguh-sungguh telah menjadikan Allah sebagai tempat perlindungan kita? Ketika kita menempatkan Allah sebagai tempat perlindungan kita, percayalah saudara, kita yakin segala tindakan Allah adil dan benar atas hidup setiap kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Saudara, mari sama-sama kita bersatu hati sekali lagi. Kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih karena Engkau Allah yang benar dan adil. Engkau Allah yang membela kami. Engkau Allah yang menghakimi dunia dengan keadilan-Mu Tuhan. Dan itu menjadi sukacita kami. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur, bersukacita di dalam Tuhan. Oleh karena kami melihat kesetiaan Allah, kebaikan Allah, dan kemurahan Allah dinyatakan dalam kehidupan setiap orang-orang yang sungguh-sungguh percaya, mau mengenal Engkau, dan mau sungguh-sungguh mendekat kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk kemuliaan firman Tuhan pada hari ini. Teruslah berbicara dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati setiap kita.